Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sempat, sehingga pada sore hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan keadaan sehat walafiat di tempat garden ini dengan keadaan baik. Tak lupa selawat serta salam kita sajukan kepada uswatun hasanah kita, syauri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah Jumat Ukhuwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Syamsuddin Asrori yang kami hormati, kepada Ustadz Abang Haikal Syam yang kami hormati, pada sore hari ini akan membawakan materi yang berjudul Jejak Kemenangan Islam di Bulan Syam. Masya Allah. Langsung saja kepada Ustadz Abang Haikal Syam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi ma hudiya bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya masing-masing dari kalian, masing-masing dari kita itu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab di dunia dan akan dipertanyakan pertanggungjawaban kita itu di akhirat kelak nanti. Karena apa? Karena jika kita berhati-hati dalam menjaga diri kita dari yang haram, menjaga diri kita dalam melakukan kewajiban, maka tidak akan sekali-kali orang-orang yang sesat itu
bisa menyesatkan kita. La yadurukum man dhalla idza tadaitu. Tidak akan mencelakakan kita orang yang sesat. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kita semua akan kembali, dan kepadanya kita bertanggungjawabkan setiap amal kita. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian Allah akan memberitakan segala apa yang telah kita kerjakan. Jamaah, pengajian menunggu buka bersama yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan, yang mana telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tak mampu bagi kita untuk menghitungnya. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, yang telah menunaikan amanahnya, yang telah membimbing umatnya, dan yang mana juga beliau telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah. Sebagaimana tema yang sudah terpampang di brosur yang disebarkan mungkin ada yang mendapatkannya di WA atau di media sosial lainnya. Tema yang akan saya bawakan insyaallah yakni berjudul jejak kemenangan Islam di bulan Syam, di bulan puasa. Jadi saya bawakan sedikit sejarah Nabi, beberapa kejadian yang terjadi pada waktu bulan Ramadan. Ada beberapa kejadian besar ya, dalam Islam yang terjadi di zaman Rasulullah hidup, yang terjadi di bulan Ramadan. Di antara kejadian besar tersebut ada 3, yaitu yang pertama adalah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari usia Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah usia 40 tahun, dan beliau pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi. Tapi karena temanya itu kita mengangkat kemenangan Islam di bulan Syam, maka peristiwa besar lainnya yang ingin saya sebutkan, yaitu yang kedua selain dari nuzulul Quran, yaitu adalah Perang Badar Kubro. Perang Badar yang kedua. Perang Badar yang terkenal itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Perang Badar, bagaimana sebab Perang Badar itu terjadi? Sebabnya adalah ketika kaum muslimin itu di Mekah, Rasulullah dan beberapa orang yang telah masuk Islam di Mekah tertindas karena keislaman mereka, tindas, disiksa, bahkan ada yang hingga terbunuh. Hingga akhirnya ketika ada kesempatan untuk bisa pindah ke tempat yang aman, waktu itu sebelum hijrah, 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, ada beberapa kelompok orang dari Yasrib, dulu Madinah Munawwarah sebelum namanya Madinah, bernama Yasrib ya. Di Yasrib ini ada 2 suku Khazraj dan suku Aus, 2 suku yang besar. Nah, ada beberapa orang kelompok dari Madinah ini datang ke Mekah untuk menunaikan haji, ibadah haji. Dan di musim haji ini Rasulullah biasa menggunakan kesempatan ini, yang mana ketika musim haji itu
banyak sekali kaum atau suku kabilah yang datang dari berbagai penjuru, setiap penjuru tempat ya, segala tempat itu datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya Rasulullah menggunakan kesempatan ini, mengambil kesempatan ini untuk mendakwahkan Islam kepada jamaah haji. Nah, di antara salah satu yang terkena yang ditemui oleh Rasulullah yang didakwahi adalah kelompok dari Yasrib ini, atau yang sekarang namanya Madinah. Ketika mereka, waktu itu jumlahnya sedikit, sekitar ada 6 atau 7 orang. Ketika mereka mendengar dakwah dari Nabi ini, ketika Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran, menawarkan mereka Islam dan meminta perlindungan mereka. Mereka ini ternyata tertarik kepada Islam, kemudian memeluk Islam, berbaiat, kemudian berkata, di belakang kami itu masih ada banyak orang lagi. Kami akan kembali lagi tahun depan ke sini dengan membawa orang lebih banyak. Gitu. Kemudian mereka pulang setelah haji itu selesai, hari-hari haji itu sudah selesai, mereka kembali ke Yasrib. Kemudian tahun depannya, musim haji berikutnya, mereka kembali ke Mekah. Dan kali ini mereka berjumlah bukan 6, bukan 7, tapi 12 orang. Sebelumnya yang 6 atau 7 orang itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka hanya dari suku Khazraj. Jadi ada 2 suku di Yasrib, suku yang besar. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Pada musim haji yang pertama itu, yang mana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada orang-orang dari Yasrib, itu hanya berjumlah 6 atau 7 orang Khazraj. Kemudian yang kedua ini, ketika mereka kembali ke Mekah pada musim haji tahun berikutnya, mereka berjumlah 12 orang, yang mana sebagian kecil 2 atau 3 orang itu dari Aus, dan sisanya yang 12 kurangi 10 atau 9 orangnya itu dari Khazraj. Masih lagi-lagi Khazraj lebih dominan, lebih banyak jumlahnya. Kemudian 12 orang ini bertemu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka, berdakwah. Kemudian mereka menerima Islam dan siap. Ketika Rasulullah menawarkan, saya menawarkan diri saya untuk ditampung di tempat kalian, karena saya mencari keamanan di sini. Mekah ini tidak aman, saya terancam untuk dibunuh. Apalagi waktu itu Abu Thalib, seorang paman Rasulullah, seorang pemimpin terkemuka di Mekah. Jadi Abu Thalib ini namanya cukup tersohor, cukup disegani. Kaum Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah karena ada pengaruh, ada kekuatan Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib juga pemimpin Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Abdul Muthalib. Salah satu kabilah Mekah yang paling disegani. Dan ketika Abu Thalib ini meninggal setelah terjadi peristiwa pemboikotan 3 tahun, Abu Thalib meninggal, akhirnya perlindungan terhadap Rasulullah menurun, melemah, dan gangguan terhadap Rasulullah semakin meningkat, semakin keras gangguan yang diterima oleh Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah mulai menawarkan diri kepada kabilah-kabilah. Gak cuma Yasrib, gak cuma kabilah dari Yasrib, kabilah manapun Rasulullah tawarkan. Maukah kamu menerima saya di tempat kalian? Kalian lindungi saya dan saya menjadi bagian dari kalian. Dan kalau kalian punya musuh, maka saya akan bersama kalian melawan musuh tersebut. Dan sebagai gantinya kalian melindungi saya dari gangguan kaum Quraisy dan dari gangguan setiap kabilah Arab yang ingin membunuh saya. Kemudian, jadi singkat cerita, kembali ke 12 orang dari Yasrib itu, mereka menerima Rasulullah, siap melindungi Rasulullah di tempat mereka di Yasrib, siap menerima beliau di situ. Kemudian akhirnya karena baru 12 orang yang datang, jadi masih sedikit, Rasulullah masih menimbang-nimbang, masih sedikit orang-orang yang di Yasrib yang masuk Islam. Rasulullah memerintahkan mereka untuk kembali dan tahun depannya datang lagi dengan membawa lebih banyak. Kemudian
kaum dari Yasrib ini, kaum Aus dan Khazraj ini, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama kaum Ansor, barisan para penolong. Itu mereka meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajaklah, ikut sertakan salah satu sahabat Anda bersama kami untuk berdakwah di tempat kami. Akhirnya Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Muhajirin, sahabat Mekah. Mus'ab bin Umair Al-Abdari dari Bani Abdul Dar, Quraisy. Beliau minta sahabat ini, yang mana Mus'ab bin Umair ini masih muda waktu itu, usianya masih muda, dan dia punya paras yang enak dilihat, ganteng lah ya, ganteng. Jadi diharapkan Rasulullah mengharapkan Mus'ab bin Umair ini ketika berdakwah di Yasrib itu dakwahnya mampu memancing banyak orang untuk menerima seruan Islam. Ya. Selain itu juga Mus'ab bin Umair punya banyak hafalan, punya banyak hafalan. Kemudian akhirnya diutuslah Mus'ab bin Umair. Jadi sebenarnya perlu camkan di sini, titik beratkan di sini bahwasanya dalam berdakwah itu nggak perlu seperti Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Quraisy idaman banyak akhwat, banyak wanita, banyak gadis. Dia yang paling anak yang paling kaya, anak yang paling dimanja, anak orang kaya. Kemudian juga udah gitu ganteng, dan kalau pakaiannya itu selalu menarik. Tapi apa di sini yang perlu ditekankan dalam berdakwah, tidak ada namanya harus ganteng, tidak ada namanya harus pakaian bagus, pakaian parlente, pakaian seperti ini tidak, pakaian gamis, jubah putih, khalwaswah, enggak. Dalam berdakwah tidak seperti itu, tidak harus berwajah tampan, tidak harus berpostur tegap, menarik, tidak menarik. Tapi dalam berdakwah itu yang kita perlukan hanya mental, pertama mental, keinginan untuk berdakwah, motivasi, dan meskipun sedikit ilmu kita bisa berdakwah, bisa. Karena ada saya mendapat cerita seorang kakek-kakek di Karanganyar ini, ya, dapat cerita dari jurnalis. Itu beliau cerita ada kakek-kakek di Karanganyar berdakwah, ilmunya tidak banyak, tapi dia mendakwahkan orang-orang untuk bisa sholat ke masjid. Itu dengan apa? Dengan mengingatkan mereka akan kematian. Jadi setiap orang di kampungnya yang dia lihat belum ke masjid, dia datangi, kakek-kakek ini datangi, mbah-mbah ini datangi, kemudian ajak ke masjid. Ingat mati mas, ingat mati pak. Hanya dengan begitu, dengan perkataan ingat mati mas, ingat mati pak, banyak orang yang akhirnya takut, sadar bahwa hidup ini hanya sebentar, kematian pasti datang, dan akhirnya mereka ke masjid sholat, ya. Jadi dakwah tidak perlu ilmu yang banyak, tidak perlu pakaian seperti mainstream seperti ustadz, tidak perlu. Tapi dakwah dalam segala waktu, dalam setiap waktu, dalam segala hal bisa. Siapapun bisa melakukannya. Ayo sholat ke masjid. Hei, jaga lisan, jangan berkata kotor, jangan bohong, jangan gibah, jangan ini itu, jangan minum khamar, jangan merokok, karena merokok itu membunuhmu. Ya. Di sini ada yang merokok enggak ya? Enggak. Insyaallah enggak. Saum. Puasa. Tapi kalau di luar bulan Ramadan ada yang merokok enggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah enggak ya. Walaupun kalau kita tanya beberapa kaum muslimin, kenapa merokok? Jawabnya mereka, kalau kita berkata rokok itu kan haram, tapi mereka menjawab enggak, rokok itu cuma makruh gitu. Mereka jawabnya begitu. Ya, jadi kembali ke kisah Mus'ab bin Umair tadi. Berdakwah itu gampang, tapi kenapa Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair? Karena Rasulullah ingin dakwah itu lebih sukses, lebih cepat diterima. Karena kenapa Rasulullah sendiri ya, secara fisik beliau sempurna. Secara pakaian beliau selalu terlihat, walaupun pakaian beliau sederhana, tapi pakaian apapun yang beliau kenakan selalu terlihat bagus. Dipakai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga orang yang berilmu. Nah, Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair untuk pergi ke sana karena pertama
dia masih muda, masih semangat berdakwah. Kedua, dia hafal banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dia hafal banyak. Kemudian yang ketiga, ya tadi penampilannya bagus, enak, sedap dilihat. Harapannya penduduk Yathrib itu sangat tertarik untuk memeluk Islam. Ibaratnya dia itu mewakili Rasulullah versi 2 gitu. Tapi dia bukan nabi sayangnya. Dia cuma dai muda. Akhirnya berangkatlah itu kaum Ansar tadi yang berjumlah 12 bersama Mus'ab bin Umair ke Madinah. Berdakwah di situ. Dan ternyata apa? Benar. Sebelumnya dakwah yang cuma dirintis oleh 6 orang Ansor, 6 atau 7 orang Ansor yang pertama itu, yang ternyata cuma menghasilkan sedikit yang datang ke Mekah, yaitu 12 orang. Ketika Mus'ab ke Madinah, jadi yang ketika sebelum Mus'ab pergi ke Madinah, itu terjadi bayat yang pertama, yang terjadi bayat yang dinamakan bayat Aqabah pertama. Kemudian Mus'ab bin Umair bersama 12 Ansor itu kembali ke Madinah. Setelah Mus'ab bin Umair yang berdakwah di Madinah, mulailah saat itu terjadi peningkatan drastis dalam dakwahnya. Dalam berdakwah ternyata terjadi peningkatan drastis. Ketika kembali lagi pada musim haji berikutnya, kaum Ansar berjumlah 72 sampai 82 orang yang datang ke Mekah bertemu Rasulullah, berdakwah mendengarkan wejangan beliau, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari beliau. Kemudian Rasulullah lagi-lagi meminta mereka untuk melindungi beliau di tempat mereka, melindungi dakwah Islam di tempat mereka. Kemudian mereka menerima beliau, mereka siap membela beliau, membela nyawa beliau. Kemudian mereka berbayat. Disitulah dinamakan bayat Aqabah yang kedua, terjadi di Aqabah. Aqabah itu nama sebuah bukit yang curam, terjal. Sayangnya anak belum pernah ke Mekah, jadi kurang paham persis di mana posisi Aqabah ini. Tapi ada dekat dengan Arafah. Jadi waktu itu sedang wukuf, orang-orang di musim haji itu sedang wukuf. Pada pagi-pagi malam buta, Rasulullah datang ke Aqabah. Di balik bukit Aqabah itu, Rasulullah dan orang-orang Ansar itu berjanji untuk berkumpul, yang berjumlah 82 atau 72 itu. Kemudian ya di situ terjadi bayat. Nah, perlu ini catatan tambahan yang perlu sedikit informasi menarik, yaitu ternyata selain Mus'ab bin Umar yang diutus Rasulullah untuk berdakwah ke Yathrib, ada lagi satu sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini juga hafalannya banyak. Ya. Kemudian ketika diyakini bahwa Yathrib siap untuk menampung Rasulullah, melindungi Rasulullah, baik itu dari gangguan musyrikin Mekah maupun dari gangguan musyrikin lainnya di seluruh Jazirah Arab, akhirnya Rasulullah pada tahun berikutnya atau pada tahun yang sama setelah bayat Aqabah itu, yakni pada tahun 13 Hijriah, sebelum Hijriah, tahun 13 setelah kenabian, tahun 13 setelah kenabian. Nah, pada tahun itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Mereka berhijrah, meninggalkan harta mereka di Mekah. Ya. Ada yang membawa semua hartanya, seperti Abu Bakar membawa semua hartanya, tapi ketika hijrah hartanya habis buat bekal berhijrah. Ada yang tidak sempat membawa hartanya karena terburu-buru lari. Ada yang hartanya dirampas di tengah jalan. Contohnya sahabat Suhaib bin Sinan, ketika berhijrah dia dihadang oleh kaum Quraisy. Mau pergi kemana kamu Suhaib? Gitu. Kemudian Suhaib berkata, saya ingin berhijrah. Gitu. Kalau kalian tidak mau berhenti menghalangi saya, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Apa itu? Tanya kaum Quraisy yang menghalangi Suhaib berhijrah. Suhaib berkata, bagaimana kalau kalian tinggalkan saya berhijrah, dan sebagai gantinya ini kunci gudang harta simpanan saya yang ada di Mekah, kalian ambil, silakan, ini buat saya. Dan kaum Quraisy yang menahan Suhaib ini tahu Suhaib itu orang yang tajir, kaya. Ya. Mereka tidak meninggalkan kesempatan ini begitu saja. Mereka ambil itu kunci, mereka tinggalkan, biarkan Suhaib berangkat berhijrah. Dan masih banyak lagi para sahabat yang mereka itu meninggalkan rumah mereka,
di Mekah, harta mereka di Mekah mereka tinggalkan demi berhijrah. Akhirnya kemudian 2 tahun berikutnya setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah bukan terjadi ya, Rasulullah dan para sahabat muhajirin mendengar bahwasanya kaum Quraisy itu menjarah. Jadi ketika berhijrah itu kaum Quraisy mulai menjarah harta kaum muslimin yang tertinggal di Mekah. Mereka jarah, mereka kuasai. Kemudian ketika tahun 2 Hijriah, mereka pergi ke Syam, ke negeri Syam, untuk menjual barang-barang jarahan milik kaum muhajirin di Mekah. Mereka ingin menjualnya di Syam. Ketika Rasulullah mendengar kabar ini, maka Rasulullah bersama kurang lebih 200 orang sahabat berangkat untuk menghadang mereka, untuk merebut kembali harta mereka yang hendak dijual itu. Ini kembali ke perang Badar tadi ya. Penyebab kenapa terjadinya perang Badar? Jadi ternyata harta kaum muslimin itu yang tertinggal di Mekah ingin dijual ke Syam. Dan posisi Mekah itu ada di selatan Madinah. Posisi Madinah itu ada di antara Mekah dengan Syam. Syam ada di utaranya, kemudian selatannya Madinah, selatannya lagi Mekah. Kaum Quraisy berangkat dari Mekah ingin ke Syam, maka mereka harus melewati Madinah. Mau nggak mau, Rasulullah dan para sahabat mengambil kesempatan ini untuk mencegat kafilah dan merebut kembali harta mereka yang ingin dijual. Rasulullah bersama 200 orang sahabat keluar. Akan tetapi pada kesempatan yang satu ini mereka gagal. Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju ke arah Badar. Akan tetapi kafilah Quraisy sudah lolos duluan ke Syam. Akhirnya Rasulullah kembali dengan tangan hampa, dan peristiwa ini dinamakan perang Badar Sugro, perang Badar kecil. Karena tidak berhasil merebut kembali harta kaum muslimin yang ingin dijual. Kemudian beberapa bulan berikutnya 17 Ramadan. Pada bulan Ramadan, kaum muslimin mendengar kabar lagi bahwasanya kafilah dagang yang menjual barang-barang kaum muslimin itu di Syam sedang kembali hendak melewati ke Madinah, kembali ke Mekah. Maka Rasulullah mengajak para sahabat, mengusyawarakan hal ini dengan para sahabat, mengajak mereka, ayo, itu harta kita, mereka jual di Syam, kemudian kita lebih berhak untuk memilikinya, karena itu harta kita. Akhirnya Rasulullah bawa para sahabat, hampir seluruh kaum muhajirin ikut, kecuali Utsman bin Affan. Karena kenapa? Utsman bin Affan sedang menunggui istrinya, yang tidak lain adalah anak Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan, sahabat yang satu ini, menikah dengan salah satu putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ya. Waktu itu Ruqayyah sedang sakit keras, yang mana sakitnya mengantar kepada kematiannya. Jadi Utsman bin Affan diizinkan oleh Rasulullah, diberi uzur untuk menemani istrinya, tidak ikut serta ke perang Badar. Kemudian akhirnya Rasulullah bersama kurang lebih 313 sampai 317 sahabat pergi untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini luar biasa cerdas, pintar, cerdik. Ketika hendak melewati Madinah, dia berhenti dulu. Kemudian dia maju sendirian, meneliti situasi dan kondisi. Dia seperti intel gitu ya, memata-matai kondisi jalan melewati Madinah. Dia datangi sebuah oase di mana di situ ada beberapa orang di situ. Dia datangi di situ ada beberapa orang. Dia tanya salah satu orang di situ, apakah kalian melihat beberapa orang yang mencurigakan di sekitar sini? Kemudian dijawab, ya, kita lihat ada 2 orang penunggang unta. Mereka berhenti di atas bukit. Kemudian mereka turun minum. Kemudian mereka kembali lagi gitu. Mereka berhenti di atas bukit situ, benar. Kemudian Abu Sufyan hampiri bukit tersebut, datangi bukit tersebut, dan di atas bukit itu ada kotoran unta. Abu Sufyan cek, ternyata ada ke rumah Madinah. Langsung Abu Sufyan yakin bahwasanya Abu Sufyan hendak dicegat oleh Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya Abu Sufyan memilih memutar jalur yang menghindari cegatan kaum muslimin, agak mendekat ke pantai. Jadi Madinah itu kalau kita ke arah barat lagi,
kita akan dapati laut merah. Abu Sufyan memilih jalur ke agak barat lagi, mendekati laut merah, demi menghindari kaum muslimin. Sementara Rasulullah juga mengirim mata-mata untuk mencari kabar tentang kafilah dagang Quraisy. Rasul kirim salah satunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertemu dengan bertemu dengan dua orang yang ternyata sebentar apa? Kita tunda dulu itu untuk kisah setelahnya. Jadi kemudian sebelumnya Rasulullah dan Abu Bakar berangkat dulu sebelum pasukan kaum muslimin singgah di mana gitu ya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat terlebih dahulu untuk memata-matai. Rasulullah bertemu dengan seorang yang tua di suatu oase. Rasulullah bertanya, apakah kafilah Abu Sufyan lewat sini? Rasulullah pertama bertanya, apakah pasukan Muhammad lewat sini gitu. Pertama Rasulullah bertanya, pasukan Muhammad lewat sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai orang tua itu tidak curiga sebagai taktik bahwa orang ini orang asing gitu ya, orang asing. Kemudian Rasulullah bertanya seperti itu, orang tua itu menjawab begini, bahwasanya kafilah pasukan Muhammad memang akan lewat sini nanti kira-kira tiba pada hari ini waktu sekian gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apakah kafilah Abu Sufyan akan lewat sini? Kemudian dijawab juga, kafilah Abu Sufyan akan lewat sini tiba di hari sekian gitu, di hari ini. Kemudian Rasulullah puas dengan jawabannya. Giliran orang itu yang bertanya, siapa kalian berdua? Rasulullah menjawab, kami dari air. Siapa kalian berdua? Kalian dari mana? Rasul menjawab, kami dari air. Nahnu minal ma. Jadi jawaban Rasulullah ini tidak salah. Mungkin orang tua ini mengira bahwa Rasulullah itu berasal dari suatu tempat yang bernama apa gitu, Wadil Ma atau apa. Tapi sebenarnya yang dimaksud Rasulullah adalah kita itu berasal dari air, dari setetes mani gitu. Ini termasuk taktik Rasulullah agar orang tua ini tidak membocorkan bahwa Rasulullah itu ada di situ. Kemudian ketika Abu Sufyan mengetahui bahwasanya Rasulullah itu hendak mencegat mereka, selain mengambil jalan yang menjauh dari cegatan kaum muslimin, Abu Sufyan juga mengirim utusan untuk memberitahu kaum kafir Quraisy bahwasanya kafilah dagang mereka terancam untuk dirampok. Akhirnya Abu Sufyan utus itu salah satu seseorang dari kabilah Ghifari, namanya Domdom bin Amr al-Ghifari. Abu Sufyan utus beritahu kaum musyrikin Mekah bahwasanya kafilah dagang mereka sedang terancam. Akhirnya Damdam segera berkuda dalam waktu sesingkat-singkatnya dia hingga di Mekah. Kemudian dia peringatkan kaum Quraisy bahwasanya kafilah mereka terancam dirampok oleh Muhammad dan pasukannya gitu. Akhirnya begitu Abu Jahal mendengar berita ini, Abu Jahal langsung memobilisasi kaum Quraisy untuk berangkat melawan kaum muslimin untuk melindungi kafilah dagang mereka. Akhirnya berangkatlah mereka sekitar 1.100, 1.200 atau 1.300 pasukan. Mereka berangkat untuk melindungi pasukan mereka di jalur Madinah. Kemudian ternyata usaha Abu Sufyan untuk lolos dari sergapan kaum muslimin ternyata berhasil. Abu Sufyan berhasil lolos. Sementara itu Abu Jahal dan pasukannya sudah sangat dekat dengan kaum muslimin. Kemudian Kemudian Abu Sufyan mengirim utusan kepada Abu Jahal. Kafilah sudah aman, sudah selamat. Kalian pulanglah. Tapi ternyata Abu Jahal ngotot tetap, sudah kita terus bergerak terus sampai ke Wadi Badar. Jadi Badar ini sebuah tempat di selatan Madinah yang mana banyak sekali terdapat di situ kubangan air atau oasis. Kemudian Abu Jahal yang ngotot ini tetap berangkat sampai Badar, karena dia dengan penuh kesombongan, dengan penuh kecongkakan, dia berkata,
kita akan terus berjalan sampai Badar. Kemudian di Badar kita akan berpesta, kita akan minum-minum, kita akan menonton hiburan wanita penyanyi dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata tidak semua orang setuju dengan keinginan Abu Jahal. Di antaranya adalah Bani Zuhrah, salah satu dari klan Quraisy, suku Quraisy, itu menolak keinginan Abu Jahal untuk terus berangkat, untuk terus berjalan hingga ke Badar. Mereka kembali, mereka berjumlah sekitar 100, 200 atau 300 yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa riwayat di sini simpang siur. Kemudian mereka kembali hingga tersisalah kaum Quraisy itu 1000 pasukan. 1000 pasukan yang mana mereka bersenjata lengkap, bahkan memiliki beberapa penunggang kuda, disebutkan sekitar 40 penunggang kuda. Yang mana krusial sekali ya, kavaleri atau pasukan penunggang kuda di dalam satu pasukan itu sangat krusial sekali, sangat membantu peperangan, membantu membalikan keadaan peperangan. Kemudian akhirnya yang 1000 ini terus berangkat ke Badar, dan Rasulullah sebelum Quraisy ini sampai ke Badar, Rasulullah itu ternyata menyadari, sebelum menyadari, beliau mengirim mata-mata tadi yang ingin saya ceritakan. Ali bin Abi Thalib termasuk yang dikirim, mata-mata yang dikirim untuk menyelidiki kafilah dagang Quraisy. Ali bin Abi Thalib akhirnya dikirim, coba kamu cari tentang kabar tentang kafilah Quraisy. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berangkat memata-matai dan bertemu di Badar, bertemu dengan dua orang budak milik Quraisy. Kemudian Ali bin Abi Thalib menangkap dua budak ini dan menginterogasi mereka berdua. Ali bin Abi Thalib interogasi. Dia bertanya, apakah kafilah Abu Sufyan dekat sini? Gitu. Kemudian dua penggembala ini menjawab, tidak. Kami tidak bersama Abu Sufyan. Kami bukan dari kafilahnya Abu Sufyan. Gitu. Kalian milik siapa kalau begitu? Kami adalah dua budak suruhan pasukan kaum kafir, pasukan Quraisy Mekah. Gitu. Mereka jawab begitu. Pasukan Quraisy Mekah. Ali bin Abi Thalib mendengar itu tidak terima. Yang dia inginkan adalah mereka itu mencegat kafilah dagang, bukan menghadapi pasukan Mekah, bukan menghadapi pasukan musyrik Mekah. Ali bin Abi Thalib kesal, marah, kemudian dia pukuli dua budak tersebut. Kamu pasti budaknya Abu Sufyan kan? Bilang gitu. Akhirnya karena dipukuli terus, dua budak ini terpaksa mengaku, baiklah kami ini suruhannya Abu Sufyan, bukan suruhan pasukan Mekah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib puas. Kemudian membawa mereka berdua kepada Rasulullah untuk melaporkan. Dan ternyata ketika Rasulullah melihat keadaan mereka, Rasulullah menyesali. Ketika dia berkata jujur, kalian pukuli, kata Rasulullah. Dan ketika dia berbohong, dia bilang dia suruhan pasukan Mekah, kalian malah melepaskan dia. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka. Jadi Rasulullah tahu bahwasanya dua suruhan ini adalah suruhan pasukan Mekah, bukan suruhannya Abu Sufyan. Dan Rasulullah sadar bahwasanya Abu Sufyan itu sudah berhasil meloloskan diri dari mereka. Dan yang sekarang ada tinggal pasukan Quraisy yang berjumlah, waktu itu Rasul belum tahu jumlahnya berapa. Kemudian Rasul bertanya, kalian benar dari pasukan Mekah? Berapa jumlah mereka? Tanya Rasulullah kepada dua orang tersebut. Dua orang ini menjawab, kami tidak tahu pasti jumlah mereka. Kemudian Rasulullah, karena Rasulullah cerdas, Rasul bertanya hal lain, berapa jumlah unta atau berapa jumlah unta yang kalian sembelih setiap harinya gitu. Kemudian mereka berdua menjawab sekitar 9 sampai 10 ekor unta. Dari situ Rasulullah mengambil kesimpulan bahwa pasukan musyrik Mekah itu berjumlah sekitar 900 sampai 1000 pasukan. Kemudian akhirnya sebelum ke Badar, Rasulullah gimana? 3 menit lagi. Ini mau lebih detail lagi atau disingkat-singkat aja? Diringkas saja. Oke.
mungkin disingkat aja. Kita langsung ke intinya. Kemudian akhirnya Rasulullah berangkat ke Badar terlebih dahulu, sebelum Quraisy yang sampai ke Badar. Rasulullah atur pasukan, Rasulullah kuasai setiap oasis yang ada di Badar tersebut untuk kaum muslimin, dan Rasulullah tidak menyisakan oasis satupun buat kaum musyrikin. Kemudian akhirnya barulah kaum Quraisy tiba di Badar. Kedua pasukan berhadapan, yang mana kaum muslimin itu hanya berjumlah 313 sampai 317, sementara pasukan Quraisy itu berjumlah 1000. Kemudian oleh Allah dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwasanya Allah itu menjadikan jumlah pasukan Quraisy itu sedikit. Allah jadikan jumlah pasukan Quraisy itu sedikit supaya kaum muslimin yang berjumlah sedikit itu bersemangat, lebih berani untuk menghadapi kaum Quraisy. Kemudian Allah juga jadikan pasukan kaum muslim itu terlihat sedikit di mata kaum Quraisy, agar kaum Quraisy itu tidak ragu-ragu lagi untuk menyerang kaum muslimin. Yang mana maksud hikmah Allah menjadikan masing-masing pasukan melihat satu sama lain sedikit, itu hikmahnya adalah agar Allah mempertemukan mereka, agar mereka satu sama lain tidak lari, tidak gentar. Mereka bertemu, mereka berperang, dan dengannya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu benar, dengan menunjukkan kebenarannya lewat perang Badar tersebut, menunjukkan kebenaran Islam tersebut, menunjukkan kebenaran agamanya lewat perang Badar tersebut. Ya. Kemudian akhirnya terjadilah perang Badar, yang mana 300 kaum muslimin melawan 1000 pasukan Quraisy. Kemudian singkat cerita, ternyata benar, menang. Allah turunkan pertolongannya berupa 1000 malaikat yang turun berturut-turut membantu kaum muslimin dalam pertempuran, hingga akhirnya menyebabkan 70 kaum musyrik Quraisy terbunuh dan 70 laginya tertawan, sedangkan sisanya melarikan diri. Kemudian dari kaum muslimin berjumlah sekitar 14 orang mati syahid. Kemenangan di pihak kaum muslimin mendapatkan banyak rampasan, banyak tawanan. Abu Jahal bin Hisham, pemimpin kaum Quraisy, yang mana dia orang nomor 1 yang memusuhi Nabi, terbunuh di perang Badar. Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Walid bin Utbah terbunuh semua, yang mana mereka bertiga ini keluarganya Hindun binti Utbah, yang mana dari Hindun inilah, enggak cuma Hindun ya, ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, Ikrimah, yang mana Ikrimah itu Abu Jahal tewas di perang Badar. Itu mereka semuanya berkomplot untuk melakukan balas dendam, yang mana terjadilah perang Uhud berikutnya. Ya. Jadi perang Badar ini adalah perang Furqan, perang pembeda, yang mana dengannya Allah perlihatkan kepada kita semua, terutama kepada Jazirah Arab pada zaman Rasulullah saat itu, bahwasanya Islam itu benar. Allah buktikan dengan apa? Dengan 300 pasukan muslim yang tidak bersenjata, tidak lengkap. Saat itu kaum muslimin perlu diketahui bersenjata tidak lengkap, dan jumlah unta hanya 70 unta, sekitar 70 unta untuk 300-an pasukan. Gak cukup, mana cukup. Dan mereka hanya punya 2 kuda milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Dua-duanya adalah sahabat Muhajirin dari Quraisy. 300 dengan Sudazan ya. Ya, 300 bersenjata kurang, perlengkapan kurang, dengan 1000 yang bersenjata lengkap, perlengkapan lengkap, bisa dikalahkan, bisa mengalahkan yang 1000. Dengannya Allah tunjukkan bahwasanya Islam itulah agama yang benar. Dan perang Badar ini menjadi surprise shock berat, menjadi surprise shocker ya, pengejut, membuat Jazirah Arab ini terkejut. Bagaimana mungkin yang 300 dan lemah bisa mengalahkan 1000? Tidak lain tidak bukan, pasti di situ ada pertolongan Allah. Ya gitu. Ya itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan karena sudah masuk waktu azan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abang Haikal Syam untuk
Materinya alhamdulillah sudah disampaikan beliau tentang jejak kemenangan Islam di bulan Syam. Karena waktu sudah memasuki azan maghrib, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesusuman ya. Biasanya sih kontraknya wih lebih ini jadi kontrak apa? Anak klasik ya kok. Jadi aku tetap adan sih. Iki lho. Senenge maklar ya bayar kurang 200 ribu. Adan deh, adan deh. Karena aktif mau Pak. Ini sekali Pak, muhabat tuh ya. Ini sekali. Sur kok walkingan. 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 Apa Pak? Tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul